Cerita akan berawal di Praha. Ada seorang pria bernama Joe Trevor yang merupakan seorang anggota CIA yang kali ini dia tengah diburu oleh agensi lain. Tapi kemudian tiba-tiba muncul seorang wanita cantik bernama Lara. Di sini mereka berdua bertarung dan saling menghajar hingga pada akhirnya Joe berhasil menyeret Lara ke pinggir jendela dan mereka berdua pun akhirnya jatuh di atas mobil. Tapi entah kenapa, dari pertemuan yang brutal itu, mereka berdua memiliki tatapan yang berbeda dan memutuskan untuk hidup bersama dan meninggalkan keagenan mereka. Kemudian cerita akan beralih di pojokan Polandia. Di tempat yang sangat indah ini, Lara dan juga Joe telah hidup bersama. Di sini selayaknya sepasang kekasih, mereka melakukan aktivitas dan jauh dari dunia spionase. Kemudian, Lara dan Joe pergi ke sebuah resort. Mereka akan bertemu dengan sepasang kekasih bernama Roland dan juga Bridge, yang merupakan pasangan dari Prancis. Untuk menghindari pertanyaan yang aneh-aneh, Lara dan juga Joe, mereka mulai mengarang cerita tentang pertemuan mereka saat Joe berusaha untuk berbicara bahasa Spanyol. Tapi di sini, Joe tampak tidak senang karena Lara mengatakan kalau dia mengidap OCD, di mana Joe selalu mengulang kegiatan bila sesuatu tidak berjalan lancar. Joe tampak tidak suka dengan obrolan itu. Walaupun Ronald dan juga Bridge tampak menikmati obrolannya. Kemudian mereka pun selesai dengan obrolan itu. Joe dan juga Lara kembali ke resort mereka. Oh my god. See that a little bit? When he's talking. You like clean lines. I know you do. Should get ready. Kemudian Lara menuju toilet. Di sini Lara membuka hairdryer miliknya. Kemudian mengambil alat komunikasi yang selama ini telah dia sembunyikan dari pandangan Joe. Dia menghubungi seseorang melalui alat komunikasi tersebut. Entah dia menghubungi siapa. Kemudian cerita akan beralih di saat Joe dan Bridge mereka akan melakukan sebuah tour untuk keliling di dekat resort tersebut. Tapi kemudian tiba-tiba sebuah pesawat jatuh di tempat itu. Joe dan juga Bridge langsung berlari menuju pesawat jatuh itu bersama orang-orang di tur itu. Di sini Joe meminta kepada orang-orang untuk menjauh, dan Joe akan melihat apa yang terjadi. Tapi Bridge, dia berkata kalau dirinya seorang dokter, mungkin dia bisa membantu. Kemudian Joe mulai melihat orang-orang di pesawat itu, dan Bridge menyadari bahwa mereka jatuh tidak secara alami atau karena kecelakaan, melainkan telah dihabisi oleh seseorang. Sedangkan Joe mulai mengamati isi pesawat itu dan menemukan salah satu pilot di pesawat itu memiliki sebuah tato yang menandakan bahwa mereka adalah orang-orang yang profesional di bidang spionase. Bridge begitu terkejut bagaimana Joe mengetahui hal itu. Tapi ternyata alat komunikasi di pesawat itu selama ini telah menyala yang telah didengar oleh seseorang di tempat lain. Dan orang di tempat lain itu menyadari bahwa itu adalah Joe, agen mereka yang telah kabur selama 5 tahun. Kemudian orang-orang di organisasi Joe bekerja mulai mencari tahu identitas Joe yang sebenarnya. Karena walaupun mereka mengenal suara itu, tapi mereka belum bisa memastikan. Ditambah lagi pesawat yang jatuh itu milik DAI, yang mereka belum mengonfirmasi tentang hilangnya pesawat itu. His voice ain't gonna match anything in their database. File on Cessna and get copy. Di sisi lain, Joe yang menyadari bahwa posisinya mungkin telah diketahui, meminta pada Bridge untuk pergi dari tempat itu dan lebih baik dia kembali ke resort. Kemudian Joe mulai mencari benda yang mungkin adalah benda yang sangat penting. Kemudian Joe mulai menggeledah mayat itu dan menemukan sebuah benda di dalam perut dari salah satu pilot itu. Kemudian dia mengambilnya. Tanpa disadari oleh Joe, ternyata orang-orang yang mencari benda itu telah sampai di dekat pesawat. Kemudian Joe, Bridge, dan salah satu orang mulai terkepung di tempat itu. Mereka pun berusaha untuk bersikap tenang oleh salah satu orang yang begitu sangat kejam. Kemudian Bridge dihabisi begitu saja. What happened to you? Help. Dan di sini Joe masih melihatkan ketenangan yang luar biasa. Kemudian Brianne berkata, sebaiknya kau menyerahkan alat itu. Tapi Joe berusaha mengelak dan berkata, dia tidak tahu apa yang dia katakan. Di saat orang-orang itu lengah, Joe langsung mengambil senapan di salah satu pria di tempat itu dan menghabisi sebagian besar pasukan yang mengincar alat yang dibawa oleh Joe. Di sisi lain, Lara dan juga Lauren yang berada di resort, mereka menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Kemudian Lara menghubungi atasannya apa yang harus dia lakukan. Di sini atasannya melalui alat komunikasi itu berkata dan memerintahkan kepada Lara
untuk segera menyelamatkan Roland agar pergi dari tempat itu. Di sisi lain, mantan atasan dari Joe memerintahkan salah satu orang yang paling berbahaya, yaitu Chester, untuk memburu Joe. Chester diketahui mantan rekan dari Joe. Di sini Chester diperintahkan untuk menghabisi Joe segera mungkin karena diyakini Joe telah bergabung dengan salah satu organisasi agen rahasia bernama Alarum yang merupakan organisasi saingan mereka dan juga organisasi yang sangat berbahaya. Kemudian scene akan berganti kepada Lara dan juga Roland yang berada di apartemen milik Lara. Di sini Lara meminta kepada Roland untuk bersiap-siap dan menghabisi musuh bila mereka sampai di tempat ini. Kemudian Lara memberikan pecahan kaca kepada Roland untuk menyerang orang-orang yang datang ke tempat itu. Lock the door behind me. What about... Roland. Di lain cerita, Joe masih berusaha lolos dari orang-orang yang mengejarnya. Tapi sayangnya orang-orang itu dengan mudah melacak keberadaan Joe. Kemudian karena tidak ada pilihan lain, Joe berusaha untuk melumpuhkan mereka semua. Namun sayangnya jumlah mereka terlalu besar dan Joe sangat kesulitan untuk lolos dari tempat itu. Kemudian datang sebuah mobil dan dia berhasil menghabisi salah satu supir di mobil itu dan merampas kendaraan itu dan berusaha untuk pergi. Tapi sayangnya orang-orang itu berhasil menembak mesin yang membuat mobil itu pun tidak bisa menyala. Joe pun semakin terdesak, dia bingung apa yang harus dia lakukan, sedangkan orang-orang itu terus memberondonginya dengan peluru. Kemudian datang sebuah motor, Joe berhasil melumpuhkan salah satu orang di atas motor dan membawa motor itu pergi. Joe mampu bersembunyi dari orang-orang itu, walaupun dia tidak bisa lolos. Kemudian pemimpin dari orang-orang itu bernama Orland menyadari bahwa keberadaan Joe merupakan keberadaan yang sangat berbahaya, bahkan cara dia menghabisi begitu profesional. Tapi Orland menyadari bahwa Joe datang ke tempat ini tidak sendiri. Dia menyadari bahwa mungkin orang-orang di resort ada hubungannya dan berkaitan dengan Joe. Jadi dia berpikir untuk menyandra orang-orang di resort sambil mengancam A few of your men scattered the snipers. Di lain cerita, Lara sedang mempersiapkan dirinya untuk pertempuran berikutnya. Dia mulai membongkar penyamaran dari wig yang dia kenakan, kemudian membakar baju yang telah dia bawa untuk menghilangkan bukti dan juga jejak. Di sini Lara melihat dari kejauhan bahwa resort itu sudah dikepung oleh orang-orang ini. Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Kemudian dia menghubungi pemimpin dari Alarum, dan pemimpin dari Alarum meminta Lara untuk bersiap dalam pertempuran berikutnya. Kemudian Lara kembali ke kabinnya untuk menemui Roland yang berada di kabin itu. Dia meminta kepada Roland untuk bersembunyi karena orang-orang ini akan segera menyisir tempat itu. Kemudian orang-orang itu langsung tiba dan menyisir kamar demi kamar di resort di mana Lara tinggal. Saat orang itu masuk, Lara dengan cepat menghabisi orang-orang ini. Di sisi lain, Joe pergi ke suatu tempat untuk mengobati lukanya. Kemudian dia menghubungi mantan direkturnya yang 5 tahun di tempat dia bekerja. Dia berkata bahwa Orland telah mengambil sesuatu dari salah satu jasad pilot itu, dan dia meminta kepada direktur untuk melupakan dirinya dan menghapus seluruh kejahatannya di masa lalu. Tapi sang direktur berkata, "Aku bisa melakukan hal itu, tapi sebelumnya, apa hubunganmu dengan Lara?" Di sini Joe memberitahu kalau Joe telah menikahi Lara. Tentu saja sang direktur tertawa mendengarkan hal konyol itu dan dia pun tidak percaya. Tapi sebelum pembicaraan itu selesai, Joe langsung menutup teleponnya. Di sisi lain, setelah Lara berhasil melumpuhkan orang-orang itu, Lara langsung berusaha untuk menyingkirkan seluruh jasad yang berada di kabin miliknya. Kemudian meminta kepada Roland untuk bersembunyi di lemari. Kemudian Lara menghubungi Joe. Joe berkata bahwa identitas mereka sudah ketahuan, bahkan dia sudah memberitahu pada mantan direkturnya bahwa mereka telah menikah. Di sini Joe berada 10 mil ke arah utara, agak jauh dari keberadaan Lara di tempat itu. Lara memastikan bahwa mereka akan segera bertemu, cepat atau lambat, jadi Joe sebaiknya tetap hidup.
Kemudian mereka menutup teleponnya. Sementara itu Chester sudah sampai di Polandia. Kemudian sang direktur menghubungi Chester dan berkata bahwa Joe sudah tidak bisa kembali lagi. Dia sudah bersama dengan Larissa dan sebaiknya mereka berdua dihabisi saja. Di sini Chester tidak bisa membantah perintah itu dan hanya bisa berkata oke. Kemudian Chester keluar dari penginapan dia tinggal. Kemudian di sini Chester menemui Joe di apartemen miliknya. Seakan seperti teman lama yang mana mereka sudah tidak bertemu selama 5 tahun. Mereka menunjukkan keramah tamahan yang luar biasa, walaupun ini semua hanyalah sebuah kepalsuan. Kemudian Chester berkata, "Di manakah flash disk itu?" Tentu saja, dengan tersenyum Joe menjawab bahwa dia belum mendapatkannya. Di sini Joe berbohong, padahal flash disk itu sudah berada di tangannya. Kemudian di sini Chester berkata, "Apakah kau bergabung dengan Alarum?" Joe tidak menjawab dengan sesuatu yang pasti. Dia hanya menjawab apakah pertanyaan itu penting. Chester hanya berkata kalau dia hanya penasaran saja. Kemudian Chester berkata kepada Joe, "Apa yang sebenarnya kau inginkan dengan flash disk itu? Lagi pula isinya juga terinskripsi. Kau tidak akan pernah bisa membukanya." Di sini Joe menjelaskan bahwa istrinya sedang berada di resort dan dia meminta untuk segera menyelamatkan Lara istrinya, dan sebagai gantinya dia akan mendapatkan flash disk itu kembali. Tak selang lama, anak buah Orlan datang ke apartemen itu dan langsung mengepung Joe dan juga Chester. Tapi tenang saja, di sini Chester sudah membawa alat yang sangat menarik, senapan yang memiliki laras yang cukup besar yang akan membuat semua hal ini menjadi lebih mudah. Di sisi lain, Lara mulai mengawasi resort itu dan dia berkeinginan untuk menyelamatkan orang yang ada di dalam. Dia mulai melumpuhkan satu demi satu para penjaga di tempat itu. Kemudian dia mulai menyelinap. Hal ini membuat para penjaga menjadi sangat frustasi. Agar membuat Lara keluar, para penjaga akan menghabisi satu demi satu para sandera setiap jam. Tapi sayangnya Lara lebih cakap dan juga lebih hebat. Dia langsung melumpuhkan satu demi satu musuh di tempat itu. Walaupun pada akhirnya Lara harus tertangkap karena dia berhasil dilumpuhkan oleh salah satu anak buah dari Orlan. Di sisi lain, Orlan sudah datang di tempat Joe dan juga Chester dikepung. Di sini anak buahnya tampak ketakutan dengan senjata berat yang dibawa oleh Chester. Kemudian memerintahkan anak buahnya untuk masuk dalam gedung. Karena keraguan itu membuat Orlan begitu marah, kemudian menghabisi anak buahnya sebagai contoh. Kemudian mereka melakukan pengepungan dan mulai melakukan banyak tembakan menuju apartemen itu agar Chester dan juga Joe menyerah dan menyerahkan flash disk itu. Di saat terjadi baku tembak itu, tidak sengaja Joe menjatuhkan flash disk miliknya. Tentu saja Chester melihat hal itu yang membuat Chester menjadi sangat marah karena dia merasa telah diberdaya oleh Joe. Tadinya Joe berkata kalau dia tidak membawa flash disk itu dan mereka akan mencarinya bersama-sama. Tapi sayangnya Joe ternyata telah berbohong karena selama ini Joe telah membawa flash disk itu sepanjang waktu. Chester langsung mengambil flash disk itu dan kemudian dia pergi. This is not your home. Inflict this much you. We would demolish the building. Yes, sir. Di sisi lain, Lara yang berhasil dilumpuhkan, dia disekap. Tapi kemudian Lara berhasil meloloskan diri dan menembak salah satu orang yang menyandera dirinya. Tapi sayangnya orang ini masih terlalu kuat untuk dirinya dan terjadi pertempuran yang cukup menegangkan antara keduanya. Tapi kemudian Lara berhasil melumpuhkan orang ini walaupun harus dibayar dengan luka yang cukup dalam yang dia alami. Sedangkan Joe yang setelah ditinggalkan oleh Chester, dia harus berjuang sendiri untuk lolos dari pasukan milik Orlan. Di sini Joe mulai melumpuhkan satu demi satu orang-orang ini. Walaupun dia sangat terdesak, bahkan dia mengalami luka yang cukup serius di perut. Dan pada akhirnya dia berhasil melumpuhkan seluruh pasukan itu. Tapi dia gagal melumpuhkan Orlan
Kali ini Joe tidak berdaya dan Orlan yang akan menjadi pemenangnya. Tapi kemudian Orlan menyadari bahwa selama ini mereka hanya dimanfaatkan oleh organisasi dan juga oleh DAI, yang mana mereka ternyata hanya dijadikan umpan agar bisa saling menghabisi. Kemudian Orlan bertanya kemana Chester. Joe berkata bahwa Chester akan mencari Lara dan akan menghabisinya. Kemudian mereka bekerja sama karena Orlan membutuhkan flash disk itu yang dibawa oleh Chester. Yes. Do you know that? Oh yeah, I also happen to know that Chester. Di tengah perjalanan di mobil itu, Joe menghubungi mantan direkturnya dan berkata bahwa sebaiknya dia bersiap-siap karena setelah ini semua selesai, dia akan memburu Chester dan dirinya dan dipastikan dia akan menghabisi mereka. Sang direktur hanya tertawa seakan-akan meremehkan. Setelah telepon ditutup, direktur berkata kepada anak buahnya untuk segera mengirimkan drone militer untuk segera melumpuhkan mereka. Di tengah perjalanan itu, Orlan dan juga Joe dihujani misil oleh drone itu, tapi mereka masih mampu selamat. Dan berlindung di sebuah rumah. Kemudian Joe menyadari bahwa drone itu menggunakan pemindai inframerah, jadi akan sangat terganggu sinyalnya bila terkena dengan panas. Karena itu Joe membuat banyak titik panas untuk mengelabui citra thermal milik drone itu. Dan mereka pun berhasil, dan drone itu pun dapat ditembak jatuh. Tapi tiba-tiba Orlan menodongkan senapannya ke arah Joe dan ternyata di sini dia ingin mengambil flash disk itu sendiri tanpa memperdulikan Lara. Tapi di saat itu tiba-tiba Orlan tertembak dan tewas. Ternyata Lara sudah ada di tempat itu untuk menolong Joe. Tapi di saat mereka akan pergi, tersisa satu drone yang menembakkan rudal ke arah rumah itu yang membuat rumah itu langsung meledak dan mereka pun bisa selamat dari serangan itu. Di keesokan paginya saat mereka akan pergi dari Polandia, tiba-tiba Chester berada di tempat itu. Di sini Chester berkata kalau dia berhasil meracuni Joe saat berada di penginapan dan sisa Joe tinggal 1 menit. Tapi yang lebih mengejutkan ternyata Joe sudah tahu Chester akan meracuni dirinya. Jadi dia telah menukar serum racun itu dengan sebotol air putih dan menukarnya dengan minuman milik Chester yang membuat Chester hampir mati keracunan. Di sini Joe langsung merampas serum anti racun itu. Di sini Chester memohon kepada Joe agar dia segera memberikan serum itu. Tapi Joe tampak tidak peduli. Di sini Chester sangat memohon, bahkan dia rela untuk menghabisi seluruh orang-orang yang mengkhianati dirinya. Tapi yang dimau oleh Joe bukan itu. Dia hanya ingin hidup damai dengan istrinya Lara, tanpa memikirkan hal-hal yang tidak-tidak. Karena itu Joe memberikan serum itu kembali kepada Chester, dan Chester pun meminumnya. Kemudian sebuah helikopter pun datang. Awalnya mereka mengira itu adalah tim pembersih yang akan menghabisi mereka. Tapi sayangnya itu merupakan helikopter jemputan bagi mereka, terutama helikopter yang akan menjemput Lara. Dan mereka pun selamat. Dan film pun berakhir. I'm changing my life and I won't look back ever again.